Pada video trip Malaysia sebelumnya, saya naik kereta api Ekspres Selatan yang beroperasi di wilayah Semenanjung Selatan dari stasiun Layang-Layang menuju ke stasiun JB Sentral. Dan konon kabarnya, kereta api Ekspres Selatan akan segera berhenti beroperasi dan tergantikan oleh kereta api yang lebih baru, yaitu kereta api ETS, Electric Train Service. Di video kali ini, saya berkesempatan untuk mencoba layanan KTMB Intercity atau Kereta Api Tanah Melayu Berhad di wilayah Semenanjung bagian timur, yaitu Kereta Api Ekspres Rakyat Timuran. Nah, Kereta Api Ekspres Rakyat Timuran ini dikenal sebagai kereta yang memiliki rute terjauh di Malaysia dengan rute perjalanan dari stasiun JB Sentral, perbatasan Malaysia dan Singapura, menuju stasiun Tumpat, daerah Kelantan yang dekat dengan perbatasan Malaysia-Thailand. Selain rute tempuh terjauh, Kereta Api Ekspres Rakyat Timuran juga dikenal dengan kereta sleeper yang harga tiketnya murah. Untuk perjalanan selama kurang lebih 16,5 jam, harga tiketnya hanya Rp56 atau sekitar 220 ribuan aja. Sekarang kita mau langsung ke stasiun Johor Bahru. Ini ya, stasiun JB Sentral. Gede banget. Dan memang terkoneksi dengan beberapa moda transportasi. Ini lagi disiapkan seperti stasiun KL Sentral, teman-teman. Tapi masih dalam tahap pembangunan. Saya juga nggak sendiri, bareng sama temen, sama Mas Tajudin. Nanti akan ada yang gabung, Mas Irja. Tapi Mas Irja masih di Singapura. By the way, Singapura dengan Johor Bahru ini hanya terpisah sama jembatan dan laut ya. Di sini juga ada money changer. Kalau misalkan kalian butuh nuker uang, kita bisa naik eskalator. Oke, jadi untuk stasiunnya ada di area atas ya teman-teman, tempat boardingnya itu. Nah, kalau misalkan kalian naik eskalator, mau berdiam diri, diamnya di sebelah kiri. Tapi kalau misalkan mau mendahului, bisa jalan ke sebelah kanan. Sehingga kalau yang buru-buru nggak kehalangin ya teman-teman. Begitu kita masuk, di sini ada tiket counter. Apabila teman-teman mau membeli tiket secara langsung, bisa lewat sini ya. Terus di sana juga ada mesinnya. Bisa kalian langsung ke loket, ada juga tiketing mesin. Itu dia teman-teman untuk jadwal keberangkatan kereta ya. Kereta yang kita naiki yaitu Ekspres Rakyat Timuran menuju ke stasiun Tumpat dengan keberangkatan pukul 20:25. Ini adalah stasiun JB Sentral Johor Bahru, Malaysia. Dan ada jalan ya teman-teman, jalan raya di atas ini. Ini merupakan jalan penghubung dari arah Singapura dan juga Malaysia. Sehingga memang untuk Johor Bahru menjadi kota yang dilewati apabila orang-orang mau melakukan perjalanan menuju Singapura via jalur darat ya, di arah sana tuh. Dan di sini tuh selalu macet, dikarenakan memang antrian imigrasi juga teman-teman. Pesawatmu delay 4 jam bro. This is my friend. Tadi kita beli cemilan dulu ya teman-teman. Ini harganya gorengan-gorengan Rp1, terus ada juga makanan Rp10. Yang jual pun orang Riau, orang Indonesia. Oke bang, thank you bang. Yuk, jom. Aman. Oke. Bisa. Aman ya. Sekarang ini persiapan untuk boarding ya teman-teman. Asli panjang banget antriannya. Teman-teman bisa lihat ini asli antriannya rame banget. Mengular sekali sampai dengan ke gate sebelah sana. Sekarang memang hari long weekend ya,
sampai dengan nanti libur hari Selasa kalau di Indonesia. Mungkin di sini juga bisa jadi libur karena hari besar. Jadi ini dia teman-teman untuk tiketnya ya. Sudah langsung aja nanti tinggal scan barcode. Nggak perlu lagi untuk liatin paspor dan lain-lain. Wah, antrian sini malah jadi lama. Padahal tadi antrian Mas Irja udah maju duluan. Sekarang kita langsung turun aja ya teman-teman. Keretanya tersedia di platform nomor 1. Ini dia, Trans Express Timuran nomor 26. Ini dia kereta yang bakal kita naikin. Kita duduk di kereta T7 atau kereta tidur kali ya. Untuk kereta kita ada di area depan ternyata teman-teman. T7. Ada tulisannya nanti di samping sini. Ini berapa nih? Ini T6. T7 harusnya depannya sih. Nah ini nih. Saya di T7, nomor kursinya 40. Yuk. Oh, hello. Kita taruh barang dulu ya. Saya di nomor 40, berarti di sini teman-teman. Ini kita lagi ke depan, lihat lokomotifnya ya teman-teman. Untuk lokomotif dinasnya itu seri 25102. P besar ya. Ini saya nggak begitu hafal untuk spesifikasi pabrikan dan lain-lain, tapi yang pasti kita foto dulu di depan. Wow. Untuk logonya ini posisi LH, long hood, jadi keren banget teman-teman. Gokil. Thank you bro. See you next time. Bye. Hello, nah, di depan ternyata kita tetanggaan. Iya. Ini kemarin aku naik Maisa Wasdi, kursinya di sini juga. Pinggir belakang. Iya. Tepat sesuai dengan jadwal pukul 20:25 kereta ekspres Rakyat Timuran yang saya naiki sudah diberangkatkan dari stasiun JB Sentral. Nah, untuk kereta ekspres Rakyat Timuran ini akan menempuh perjalanan yang sangat lama, sekitar 16 jam setengah apabila tepat waktu. Nanti diperkirakan akan tiba di stasiun Tumpat pada pukul 12:54 waktu setempat. Kalian bisa bayangin dari setengah 9 malam sampai dengan jam 1 siang. Dan untuk kereta ekspres Rakyat Timuran ini merupakan kereta sleeper satu-satunya di Malaysia yang masih berjalan secara reguler. Ditambah lagi juga teman-teman, untuk harga tiket dari kereta ekspres Rakyat Timuran hanya Rp56 saja, atau apabila dirupiahkan sekitar Rp220.000. Nikmat banget ya, 220.000 perjalanan 16 jam sudah bisa rebahan kayak gini. Tidak seperti Matarmaja Pasundan yang mencapai 300.000. Adu dengkul, susah tidur, pegel di punggung. Ini tuh jauh lebih better. AC-nya aja tuh udah menggunakan AC sentral, dan dalam satu kabin ini ada 40 tempat tidur. Ada tempat tidur bawah dan juga tempat tidur atas. Mantap. Sekarang waktu menunjukkan pukul 20:44. Kita sudah tiba di stasiun Kempas Baru, dan jarak dari stasiun Johor Baru sampai dengan Kempas Baru tidak terlalu jauh. Yang naik kereta ekspres Rakyat Timuran di sini lumayan rame tuh. Apalagi di kelas reguler, bahkan di kelas sleeper juga banyak yang naik. Karena hitungannya untuk kereta kelas sleeper dengan rute yang sangat jauh, kereta ekspres Rakyat Timuran ini asli murah banget. Ini dia teman-teman untuk kereta restorasi di kereta ekspres Rakyat Timuran ya. Jadi banyak juga kursi-kursi di sana untuk kita menikmati hidangan. Di sini ada juga etalase dengan beberapa cemilan, tapi ada juga makanan berat yang bisa kita pesan serta minuman ya.
Untuk kereta restorasinya mirip sih sama Maisawa Wasdi yang kemarin, kayak plek-ketiplek banget. Seperti ini teman-teman untuk tempat duduk. Kursinya lumayan banyak, tapi memang di sini itu tidak ada colokan listrik ya. Tidak ada colokan. Tapi ya, di sini tuh ada AC, terus ada juga kipas. Jadi double pendingin ya teman-teman. Kita sekarang lagi mau makan malam. Udah pesen Milo Ice atau es Milo. Lagi-lagi es Milo soalnya enak sih. Iya. Tempat tidur mana? Siapa belum cek? Tempat tidur. Besar. Lipat. Bukan. Tempat tidur. Bukan. Sudah cek. Sekarang saya sudah memesan satu menu makanan. Ini ada mie goreng dengan telur ditambah ada Milo. Harganya untuk dua item ini 12,5 ringgit ya teman-teman. Pakai piring, ada telurnya, pakai sendok. Wow. Berarti kalau 12,5 ringgit kurang lebih sekitar 50 ribuan. Jadi sekarang kita coba dulu untuk mie gorengnya. Sebenarnya kita udah beli makan ya tadi, cuman kata Mas Tajudin, ini mie itu recommended banget. Takut kehabisan. Dan ini kan memorial kayak nggak setiap hari gitu loh, nggak setiap waktu ada. Jadi kita coba dari mie-nya sendiri. Masih hangat ya, dimasak langsung dan ini pakai piring juga. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita makan. Mie-nya tuh agak sedikit tebal-tebal teman-teman, mirip kayak mie Aceh. Cuman ada satu yang kurang di sini. Apa? Pedes. Ya bener. Saya lupa bon cabe saya ketinggalan di Penang. Kalau ada bon cabe enak ini. Lumayan lah. Sama Milo. Mie-nya manis, Milonya manis, emang combo lah. Sekarang waktu menunjukkan pukul 22:15. Kita sudah tiba di stasiun Kluang. Nah, di Kluang ini ternyata lumayan rame teman-teman yang turun. Yang naik juga banyak banget. Tuh. Kita bisa lihat untuk kereta ekspres Rakyat Timuran ini akan berangkat dari stasiun Kluang pada pukul 22:39. Berarti berhenti di sini lumayan lama. Hampir 25 menitan teman-teman. Karena memang untuk jalur dari arah JB Sentral menuju ke arah Kluang sekarang sudah menggunakan jalur double track dari yang semula single track. Jadi keretanya datang terusan awal ya. Nah, untuk stasiun Kluang ini menjadi salah satu stasiun besar yang ada di Johor dan bisa dibilang area di Kluang salah satu area padat penduduk. Untuk kereta restorasi, di sini dinamai cafe ya teman-teman. Dan dari liverinya berbeda apabila kereta reguler atau kereta penumpang menggunakan stainless steel dengan livery biru, kuning, dan juga merah. Lalu apabila kereta restorasinya atau kafenya kayak gini, macam pakai kereta mild steel ya. Nah, untuk kereta reguler yang menggunakan kursi biasa kurang lebih seperti ini teman-teman. Jadi mirip banget seperti kereta Ekspres Selatan yang kemarin saya naiki. Kursinya dua-dua dan juga setengah kapasitas kursi menghadap arah laju kereta, setengahnya lagi menghadap mundur ya. Di kereta regulernya ini asli sepi banget. Kenapa ya? Oh, ini kelasnya sama. Saya mau lihat ke belakang karena yang di belakang itu kelas yang berbeda teman-teman, atau macam first classnya dengan kursi 21. Kalau ini kan 22 ya. Kita lihat ke sini nih.
Berhubung keretanya berhenti masih lama, masih sempat ya. Nah, kayak gini nih, yang untuk macam kereta bisnis kelasnya. Paling belakang. Kalau di belakang bisa back ride. Tuh. Konfigurasi kursinya 21 ya. Mungkin kalau besok pas mau nyampe tujuan akhir udah kosong, kita bisa lihat-lihat sekalian review. Sekarang waktu menunjukkan pukul 23:58. Kereta ekspres Rakyat Timuran yang saya naiki sudah tiba di stasiun Segamat. Dan saya lihat jadwal pemberhentian di stasiun Segamat di Google ini lumayan lama. Kita jadwal berangkat jam 00:33. Berarti berhenti di sini sekitaran setengah jam ya. Wow, lama banget. Ada penumpang yang naik kereta ini di stasiun Segamat di kelas sleepernya. Salah satu alasan untuk kereta ini harus berangkat tepat waktu juga karena walaupun datang di stasiun lebih awal, tapi menunggu penumpang-penumpang yang akan naik dan mereka akan mengacu sesuai jam keberangkatan, teman-teman. Ini bisa dibilang tunggu waktu keberangkatan. Cuma waktu keberangkatannya dari stasiun Kluang tadi lumayan banyak terus ya. Sekarang udah jam 00:01, sudah berganti hari di bagian luar dari stasiun Segamat, teman-teman. Ternyata yang naik dari Segamat juga lumayan rame. Itu baru ada datang penumpang lagi, teman-teman. Ini tiba-tiba ada kereta ya, teman-teman, dari arah berlawanan. Tapi macam ITS loh. Ini kereta apaan ya? Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 00:56. Kereta ekspres Rakyat Timuran yang saya naiki telah tiba di stasiun Gemas. Tadi yang naik di stasiun Gemas lumayan ramai ya, teman-teman. Dan kalian bisa lihat untuk stasiun Gemas ini terlihat stasiun besar banget ya. Di sana ada rangkaian kereta. Ini kayaknya rangkaian kereta ekspres selatan dari stasiun Gemas tujuan ke stasiun JB Sentral. Terus di sini juga ada lokomotif lain yang berhenti, yang sedang tidak beroperasi ya. Lokomotif 24102. Bisa dilihat ya, kereta ekspres Rakyat Timuran akan berangkat lagi dari stasiun Gemas ini pukul 01:18. Jadi masih ada cukup banyak waktu sebelum keberangkatan kereta ini lagi. Teman-teman bisa lihat sendiri di stasiun Gemas jalurnya banyak ya. Ada di sana 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan ada juga lokomotif yang sama seperti lokomotif yang menarik rangkaian kereta ekspres Rakyat Timuran di sana. Ada juga ini lokomotif merah-merah. Saya nggak begitu apal sih buat teknisnya di lokomotif-lokomotif yang ada di Malaysia ini, teman-teman. Cuman memang untuk stasiun Gemas ini masuknya stasiun yang besar dan terdapat 2 percabangan jalur. Nanti kereta ekspres Rakyat Timuran akan berbelok ke arah sebelah kanan menuju arah ke Tumpat atau ke arah Terengganu ya. Terus ada juga percabangan lain ke kiri menuju ke arah
Kuala Lumpur. Penumpangnya rame tuh. Sekarang udah jam 7:13 ya. Sudah mulai terang di luar. Dan pemandangan saya lihat dari tadi macam hutan-hutan gitu. Sekarang waktu menunjukkan pukul 7:59. Kita sudah tiba di stasiun Gua Musang ya. Dan di depan stasiun sini langsung pemandangannya bagus banget teman-teman. Ada tebing-tebing kayak gini ya. Tuh. Asli sih keren banget. Saya tuh sebenarnya pengen foto kayak di depan gitu ya. Tapi karena keretanya telat dan kita nggak begitu hafal dengan jadwal keberangkatannya, agak sedikit riskan. Takutnya nanti keluar keretanya berangkat kan. Ternyata yang turun di sini lumayan rame ya. Tuh. Terutama di kelas reguler teman-teman. Ini kayaknya udah mau berangkat lagi ya teman-teman. Berangkat ah? Oke. Ini AC-nya dingin, asli. Misi. Ternyata agak lama ya tadi di sini ya. Ngambil token dari asisten. Wah, tahu gitu foto depan loko dulu aku. Nggak dapat ya? Heeh. Dapat nggak? Lihat. Peh. Kenapa? Dia dapat foto itu dong di depan. Anjir. Bagus anjay. Terus diperbolehin lihat-lihat sama masinisnya. Jadi bisa ngevideo. Oh, Bagus ya. mereka udah izin belum sih? Izin masinisnya lah, ngapain izin Oh. humas? Di sana harus izin humas ya. Iya. Yang lama lagi di mana nih nanti berhenti? Habis ini. Aduh. Tank Kelvin. Ada orang ada.
Nah, kalau yang ini adalah kereta kelas Premier, teman-teman, atau macam bisnis kelasnya gitu dengan konfigurasi 21. Memang dari segi desain interior biasa banget ya. Cuman kalau saya lihat dari segi kursinya udah cukup nyaman banget untuk perjalanan jarak jauh. Legroomnya juga lega-lega tadi saya lihat.
persiapan bertambah dulu. Enak ter. Tuh jarak antar kursinya aja tuh lega. Jadi menurut saya kalau naik kereta kelas ini udah cukup nyaman ya teman-teman. Tapi kalau mau lebih nyaman memang naiknya kelas sleeper karena bisa full selonjoran tiduran. Ini kereta kelas regulernya. Setengah kapasitas maju, setengahnya lagi mundur ya. Sekarang jam 9:44 ya. Udah sampai di stasiun Dabong. Ini sekarang masuk terowongan, tapi terowongannya kecil-kecil ya. Terus di sini tuh taspatnya pelan-pelan teman-teman. Terowongan lagi. Jambul Railway ini tuh banyak banget terowongannya teman-teman. Dan terowongannya itu nggak panjang-panjang, pendek-pendek. Ditambah lagi kita juga melewati banyak jembatan, melewati hutan. Kayak seru aja ya di kereta makan terus masuk terowongan kayak tiba-tiba gelap semua. Iya, udah 3 terowongan nih, 1 petak doang. Iya, 1 peta doang dan 3 terowongan. Tadi ada tulisannya 4, 3, berarti masih ada 1 lagi, Beb? Iya, kalau nggak salah itu jumlahnya belasan deh. Belasan. Wih,
Sekarang ke atas, Po. Waduh, jangan cuma 2. Ini sudah Bakti hijau berarti karya, ya. Dwi Bakti Karya, Tri Bakti Karya. Kurang 1 lagi. Kita sekarang udah ada di restorasi ya. Ini udah sampai Jajan-jajan. Beli minum doang sih. Mau beli nasi nggak ada tadi. di rel tengah hutan sih. Belok dulu. Belok lagi. Langsung tebing gitu ya, langsung sungai masa di desa ya. Yoi. Sekarang jam 10 lebih 17 menit ya. Kita sudah tiba di stasiun Bukit Abu. Dan di sini kita masuk jalur belok, teman-teman. Enggak sih, ini jalur lurus, tapi katanya di sini kita akan tunggu bersilang dengan kereta lain, kereta lokalan gitu. Dan dari bentuk bangunan ya, stasiun Abu ini stasiun kecil, teman-teman. Mungkin hanya sedikit kereta yang berhenti di stasiun ini. Dan di luar juga area depannya udah kayak hutan-hutan gini. Nggak hutan-hutan banget sih. Tuh. Lalu di sisi sebelah lainnya, ini baru kelihatan kayak depan itu hutan-hutan, teman-teman. Kalau ada bangunan di sana nampaknya masih area bangunan stasiun gitu. Di stasiun ini kita lagi ngapain sih? Berhenti udah cukup lama, sekitar 10 menitan nih. Nggak tahu ya, ini harusnya kita secara normal memang menunggu persilangan dengan yang namanya shuttle timuran. Jadi shuttle timuran itu macam kereta lokal yang dari Tumpat, tujuannya itu ada yang menuju ke Kuala Lipis, Gua Musang, sama Dabong. Jadi ada 3 jurusan. Terus ini kita memang harusnya bersilang di sini. Kereta kita aja udah telat nih. Iya. Berarti kereta yang lokal itu lebih telat lagi. Harusnya kereta lokal udah nunggu. Iya. Secara normal memang kita berjalan langsung, bukan berhenti kayak gitu. Tapi nggak apa-apa lah, tambah dapat banyak momen. Tapi ini satu ya, vibe stasiunnya itu kayak di tengah hutan. Real. Iya. Makanya kan di sini untuk jalur dari Gemas menuju ke Tumpat itu memang dikenal sebagai jungle railway. Jungle kan hutan, railway kan jalur rel kereta api. Ya memang nggak salah. Memang di sini tuh kita macam di tengah-tengah kebun, tengah-tengah hutan untuk relnya. Bahkan diapit sawit-sawit. Terus tapi yang saya suka di sini tuh vibes kampungnya tuh masih dapat. Iya. Jadi apabila kita menuju yang ke lintas barat, macam menuju ke KL, Butterworth sampai ke Padang Besar, vibes-nya tuh udah kayak kota besar. Tetapi di sini tuh kayak vibes yang memang jarang banget kita dapatkan di Malaysia. Iya. Ternyata kampung di Malaysia tuh kayak gini loh, kayak gitu loh maksud saya. Dan suasananya enak, asri, nggak ada polusi, dan bahkan ada kereta apinya juga. Oh, Ini salah satu nilai plus ya. tuh di depan stasiun aja kan kayak gini ya. Iya. Terus yang saya kaget tuh relnya tuh, coba lihat tuh. Iya. Asli, itu masih pakai bantalan kayu. Terus R33. Terus penambat relnya itu loh, macam kayak udah copot semua. Banyak banget rumput-rumput. Real jungle railway sih. Iya. Terus di sebelah sana juga kayak ada hutan sawit ya. Iya, kebun sawit. Punya warga sekitar kelihatannya. Oh. Di sini ada tulisan amalkan jarak 1 meter apabila
bergambar. Sorry. 1 meter mundur lagi. Oh, 1 meter. Mundur lagi. Gak iso. Sekarang udah jam 10 lebih 55 menit. Udah 40 menit, keretanya belum datang-datang. Gak, maksudnya tuh masih jauh gitu loh. Kenapa mesti berhenti di sini? Ekspres. Harusnya lokalnya aja yang nunggu kan? Iya, kalau nggak maju 1 stasiun lagi gitu loh. Tapi emang petak antar stasiun di sini jauh banget. Ada stasiun cuma halte. Iya. 1 jalur doang. Mungkin di depan-depan stasiunnya halte ya. Sini stasiunnya nggak terlalu gede teman-teman. Tapi ada jalur belok. Iya. Itu saya sudah melihat ya. Udah ada keretanya yang mau datang. Hampir 1 jam kita di sini. Gila. Nega lah. Oh, air. Air. Ese. Udah sampai. Ini dia keretanya teman-teman. Datang 11.09. Kita tadi berhenti 10.15. Gila, hampir 1 jam banget ya. Buset, nungguin ini doang hampir sejam. Berangkat lagi. Jam 11:11. Itu keretanya barusan udah berangkat. Dan kita persiapan berangkat lagi ya teman-teman. Kita lihat proses pemberangkatannya kayak gimana. Biasanya bawa bendera warna hijau ya. Itu PPKA-nya. Kayaknya dia mau ngasihin token gitu ya ke masinisnya. Tuh. Nah, tokennya udah dikasihin, keretanya bisa berangkat. 59 menit kita di sini. 11.14 berangkat lagi ya. Sekarang jam 12:17 kita tiba di stasiun Kuala Krai. Telat sejam banget ya. Itu ban. Iya sih. Cuma nyempet nggak? Ambil 3 langsung ter. Ini bisa jadi kita silangan lagi di sini. Sama? Karena di depan itu ada kereta lokal lagi. Buset. Tujuan ke Bandung. Gokil. Telat 2 jam kita. Gak ngerti lah. Aku sudah paham suwe pemilihan.
Ini sisi lain dari stasiun Kuala Krai ya. Ada tumpukan batu balas di sana teman-teman. Tuh. Terus di sini juga kita bakal silang sama kereta lain ya. Udah ada PPKA-nya di sana. Di ujung sebelah sana juga ada lokomotif. Lokomotif yang udah nggak kepake kayaknya ya. Terus di sana juga ada lagi teman-teman. Nah. Untungnya di sini kita nggak nunggu 1 jam lagi ya. Pukul 12:28 kita berangkat lagi ya dari stasiun Kuala Krai. Alhamdulillahnya nunggu kereta ini nggak 1 jam lagi teman-teman. Seperti inilah untuk kereta ekspres rakyat timuran di kelas sleeper ya teman-teman. Nah, jadi untuk kereta kelas sleeper fasilitasnya itu terdapat 40 kabin. Jadi ada kabin atas dan juga kabin sebelah bawah ya. Di sini ada lubang-lubang AC, lampu, dan tidak banyak fasilitas yang tersedia sebenarnya. Untuk nomor kamar atas itu nomornya nomor ganjil, dan untuk yang bawah nomor genap semua. Nah, sekarang ini saya dapatnya di kabin bawah ya. Kalau kabin bawah dari segi luas lumayan lebih lega teman-teman, seperti ini. Dan di dalam kabin tuh fasilitasnya juga terbatas, hanya ada kasur saja. Di sebelah sini tidak terdapat colokan dan lain-lain. Ada tirai kayak gini, bisa ditutup ya tirainya. Terus ada meja kecil di sebelah sini, terdapat bantal, ada spray juga, spray tipis, dan sebenarnya ada selimut kayak gini teman-teman. Tuh, di sini nggak ada rak bagasi sehingga barang-barang kita kalau misalkan mau ditaruh di dalam silahkan, mau taruh di lorong kayak gini juga bisa. Terus apabila kita mau lebih private, tinggal ditutup aja kayak gini. Tuh. Ini dia untuk toilet pada kereta ekspres rakyat timuran di kelas sleeper ya teman-teman. Jadi untuk toiletnya hanya ada di satu sisi ruangan. Ada toilet dengan kloset duduk dan juga ada toilet kloset jongkok. Untuk fasilitas sebenarnya sama aja ya teman-teman. Nah, dari segi luas nggak begitu lega-lega banget. Di sini ada mini wastafel, jet shower, kloset, hanya itu aja sih. Dan di sini ada tisu ya. Begitupun di toilet yang kloset duduk tuh. Sejujurnya untuk aroma di sini nggak begitu enak ya, kayak bau toilet banget, bau pesing.
Sekarang waktu menunjukkan pukul 13 lebih 6 menit ya. Kita sudah tiba di stasiun apa ini? Tanah Merah. Yang turun di stasiun Tanah Merah rame teman-teman. Bahkan barusan ada yang naik juga ya. Harusnya jam segini kita sudah tiba di stasiun Tumpat. Tapi ini keretanya telat sejaman. Udah mau masuk lagi nih. Udah mau berangkat. Sekarang ini kereta ekspres Rakyat Timuran tengah berjalan di angka sekitar 73 km per jam. Nah, salah satu alasan kenapa perjalanan dari arah JB Sentral sampai dengan Tumpat bisa memakan waktu hingga 16 jam, 17 jam, karena memang kereta ini hanya berjalan di angka maksimal 80 km per jaman doang, teman-teman. Sekarang ini waktu sudah menunjukkan pukul 13 lebih 28 menit. Untuk kereta ekspres Rakyat Timuran yang saya naiki terlambat hampir 1 jam ya. Dan tadi stasiun pemberhentian terakhirnya itu di Tanah Merah. Sekarang sudah bergerak lagi menuju ke stasiun berikutnya. Nah, sekitaran 1 jam ke depan kereta ini akan tiba di tujuan akhir stasiun Tumpat. Jadi sebelum itu saya mau share dulu beberapa poin yang bisa jadi kesimpulan dalam perjalanan kali ini. Yang pertama, kereta yang saya naiki kali ini merupakan kereta ekspres Rakyat Timuran yang menjadi kereta dengan rute terpanjang di tanah Malaysia. Dan juga untuk kereta ekspres Rakyat Timuran ini memiliki 3 kelas layanan dalam satu rangkaian. Yang pertama ada kereta kelas reguler dengan kursi 22, lalu ada juga kereta kelas premier atau kursinya 21, macam kereta kelas imperial gitu, dan yang terakhir ada kereta kelas sleeper. Saat ini saya duduknya di kereta kelas sleeper, namanya juga kereta sleeper. Jadi untuk kursi di kereta yang saya naiki kali ini bisa digunakan untuk tiduran atau rebahan. Nah, harga tiket yang saya bayarkan di kelas sleeper ini hanya Rp56 saja, dan apabila dirupiahkan harganya sekitaran 200 sekian ribu teman-teman. Nanti lengkapnya bakal saya tulis di bawah. Nah, untuk perjalanan dari arah JB Sentral atau Johor Bahru menuju ke Tumpat dengan waktu tempuh 16 jam lebih. Untuk saya pribadi harga sekitaran 200 ribu itu udah gak masuk akal sih. Gak masuk akalnya itu karena harganya sangat amat terjangkau. Selama di perjalanan kita bisa tiduran, kita nggak perlu pegel-pegel punggung, tapi memang ada juga minusnya. Di kereta ini tuh tidak ada colokan listrik, sehingga sangat-sangat penting bagi kalian membawa power bank supaya bisa ngecas gadget kalian sendiri kayak gitu. Dan untuk kereta ekspres Rakyat Timuran juga menurut saya bisa jadi alternatif yang sangat bagus karena menghubungkan jarak yang cukup panjang seperti itu. Seru banget bisa naik kereta dengan rute terpanjang di tanah Malaysia kali ini. Semoga nanti kedepannya saya bisa naik kereta ini lagi sih. Ya, mungkin itu aja teman-teman untuk perjalanan naik kereta ekspres Rakyat Timuran bareng sama Mas Tajudin dan juga Mas Irja. Pengalaman yang baru, pengalaman yang seru, dan kita siap-siap dulu. Ini keretanya mau berhenti lagi di stasiun berikutnya. Stasiun apa ya ini? Sekarang waktu menunjukkan pukul 13 lebih 32 menit ya. Kita tiba di stasiun Pasir Mas. Sudah memasuki Wakaf Baru teman-teman. Trial di bagian kabin atas. Mas Irja, menurut sampean bedanya kabin atas dan bawah kayak gimana? Kalau atas ini kalau menurut saya lebih sempit ya. Jadi untuk pergerakan juga nggak leluasa banget. Apabila kita duduk itu udah mentok sama atap bagian atas. Terus kita juga mendapatkan jendela yang sempit banget. Apabila pengen lihat itu harus bungkuk-bungkuk. Nah, fasilitasnya kurang lebih sama aja, cuma ditambah kantung untuk menaruh barang atau botol. Sama ada safety belt. Iya, safety belt. Ini apabila kita lasak kayak masa di jasa tidur entah macam mana kan, takutnya jatuh. Jadi ini sebagai pengaman.
Ini ada pengaman untuk safety belt gitu Tapi teman-teman. ini naik tuh effort banget loh. Iya. Jadi harus pegangan yang di sini juga. Dan untuk tangganya ini sharing ya. Iya. Antara depan sama belakang. Bukan jadi satu doang gitu. Ah. Jadi apabila pengen naik harus berebut cepet ya, kayak gitulah. Kalau udah di atas ya udah PW. Iya, Nggak wes. perlu banyak turun ya. Turun apa tidur aja lah. Iya benar. Gak usah bayang gaya kalau di atas. Mas Irja, gimana menurut sampean dengan kereta rute terjauh Ekspres Rakyat Timuran harga Rp56 dapat kereta sleeper? Ini murah banget sih, lebih murah daripada Matarmaja, waktu tempuh kurang lebih sama. Tapi memang nggak bisa dipungkiri untuk jarak apabila kita hitung kilometer memang lebih dekat, karena memang jalurnya di sini kan melewati jalur yang bisa dibilang itu jungle railway ya. Makanya banyak pembatasan kecepatan karena taspat, ditambah lagi ini entah kenapa keretanya telah sejam. Tetapi ada hikmahnya, dapat momen. Jadinya video Mas Adi Jasa tambah lebih panjang, ya kan? Dapat 3 kali persilangan. Walaupun sama-sama dengan DMU kan, tapi itu adalah keseruan keretanya. Dan di sini yang saya notice adalah penumpangnya ramai banget, silih berganti, macam kayak dari Kuala Krau, terus dari stasiun Jerantut, kayak itu berganti-ganti. Dan menjadi opsi satu-satunya dari Johor menuju ke Kelantan nih, best of price sih. Jadi sleeper Rp56, keren. Tapi sayangnya nggak ada colokan listrik. Tolong PT KAI-nya Malaysia tambahin colokan listrik. Kalau nggak beli gerbong Inka biar ada colokan listriknya. Rp56 loh, 16 jam. Saya bayar, wajib protes. Tapi so far Rp56 hitungannya murah banget sih, Yang besar banget. Wall Matarmaja pun kalah murah. Iya, Matarmaja sakit nih. Nah, ini kursi Matarmaja. iya. Jam 13:49 kita tiba di pemberhentian terakhir stasiun Wakaf Baru. Tuh, yang turun di stasiun Wakaf Baru rame juga teman-teman. Karena sepengetahuan saya dari cerita-cerita Mas Irja dan temannya Mas Irja itu, kalau di Wakaf Baru lebih rame sama penduduk apabila dibandingkan dengan stasiun Tumpat. Bisa dibilang Tumpat itu kayak lebih pedalaman lagi dibandingkan dengan Wakaf Baru. Jadi untuk penduduk Malaysia lebih padat di Wakaf Baru, kayak gitu. Rame banget, ini hampir separuhnya penumpang turun di stasiun ini sih. Wakaf Baru ini letaknya paling dekat dengan ibu kota Kelantan, yaitu Kota Bas. Oh, oke. Teman-teman bisa lihat sendiri, begitu Wakaf Baru sudah kosong melompong. Tersisa cuma kita bertiga, yang lainnya udah turun semua. Nah, Satu gerbong. memang benar, karena Wakaf Baru itu bisa dibilang kota yang rame, sedangkan Tumpat lebih pedalaman lagi teman-teman, perbatasan banget. Wakaf Baru tuh macam Banyuwangi kota. Oh iya, Iya, Tumpat tuh macam Ketapang lah. iya benar. Dan vibes-nya jalur ini juga mirip kayak Daup 9 sebenarnya. Mas Tajudin, Halo. udah kedua kali naik kereta Dua Ekspres kali. Rakyat Timuran ya. 2 kali Kesannya gimana nih? Sekarang kan sampai ujung. sampai ujung. Wah, ini seru ya, seru. Ini lebih seru lagi karena telat 1 jam. Tapi untungnya dapat yang bawah. Ah. Kalau dulu kan yang atas, sangat tersiksa. Naik-naik juga. Kalau yang atas lebih sempit, terus Sempit. mobilitasnya nggak bisa bolak-balik. Nggak bisa bolak-balik terang, Iya. nggak bisa gelap gitu, Mas. Ah, Lebih ya kurang enak di bawah. kalau di bawah bosen bisa cabut keluar dulu. Iya, nggak usah turun-turun gitu ya. Jadi langsung cabut gitu. Menurut sampean harga Rp56 dapat kereta sleeper kayak Sangat gimana? sangat worth it sekali lah. Rp56 itu kalau di Indonesia mungkin sekitar 200 ya. Iya, 200 lebih. 200 lebih itu kereta Pasundan itu. Iya. Sama Matarmaja, aduh, waktu temunya sama juga. Iya. Mending inilah, bisa tidur, Iya. bisa dingin lah. Lumayan dingin banget sih. Cuman satu minus, nggak ada colokan. Ya itu doang sih PR-nya. Ya harus bawa powerbank lah minimal. Dan powerbank pun nggak bisa satu. Harus dua yang 1.000, yang 10.000 deng, 10.000 sama 20.000 gitu. Soalnya bingung juga sih, Rp56 harganya udah murah,
dapat kereta sleeper, mau komplain dari mana lagi ya? Iya ya. Udah gimana? susah dikomplain. Murah ya. Murah, Iya. lumayan. Ya lumayan lah menurut saya. Lumayan. Oke. Kapan nih KAI kayak gini? Wah, kalau KAI kayak gini 2 juta tiketnya Mas. Aduh, jadi yang terlalu mewah ya. Kenapa Iya. nggak yang ke bawah Iya, pasarnya? bener. Kalau ada KAI macam kayak gini, saya yakin bakal jadi rebutan massa. Nah, tapi kan lumayan Iya. buat tidur. Iya. Nyaman lah, nyaman. Oke, thank you Mas Siap. Udin. Pukul 14:09 ya, kita tiba di stasiun Tumpat. Lambat 70 menitan teman-teman. Alhamdulillah ya, kita sudah tiba di tujuan stasiun ujung, stasiun Tumpat. Ini keretanya langsung dibersihin lagi teman-teman. Akan menjadi kereta ekspres Rakyat Timuran nanti menuju ke arah Johor Bahru lagi ya. Alhamdulillah, setelah menempuh perjalanan yang sangat panjang dari Johor Bahru dengan waktu tempuh sekitar 17 jam perjalanan, sekarang saya sudah tiba di stasiun Tumpat, salah satu daerah di Kelantan dan penghujung semenanjung timur Malaysia yang lokasinya tidak begitu jauh dengan negara Thailand. Senang banget bisa mencoba kereta api rute terjauh di Malaysia, satu-satunya kereta api sleeper yang berjalan secara reguler. Dan yang paling wow, menurut saya adalah harga tiketnya yang cuma Rp56 atau sekitar Rp220.000 saja. Di video berikutnya, saya akan mencoba salah satu kereta api lokal di semenanjung timur Malaysia, yaitu kereta api Shuttle Timuran. Kereta lokal di Malaysia dengan spek rata kanan, keretanya bagus banget. Dan yang paling mind-blowing, yaitu harga tiketnya hanya Rp1 atau sekitar Rp4.000 saja. Setelah turun dari kereta Shuttle Timuran, saya akan lanjut nyebrang jalan kaki ke Thailand. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like, share, dan juga subscribe. Kita berjumpa lagi di video-video berikutnya. Bye!